kualitas pemimpin itu tidak lepas dari kualitas pemilih. Nah, kalau pemilih kita cerdas, maka keputusan yang lahir juga dari pemimpin tentu akan hebat. Tentu juga berujung pada masa depan Kota Gorontalo yang lebih maju. Ada 3 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan sosiologi. Yang kedua, pertimbangan psikologi. Dan yang ketiga, pertimbangan rasional choice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman pemilih, sahabat demokrasi Kota Gorontalo, selamat datang di podcast KPU Kota Gorontalo. Podcast ini juga sebagai tempat kita ngumpul, bicara soal demokrasi, bicara soal pemilu, dan tentunya bicara soal masa depan Kota Gorontalo kita, ya, tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas soal pemilih cerdas untuk Gorontalo hebat. Ya. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena kualitas pemimpin itu tidak lepas dari kualitas pemilih. Ya. Nah, kalau pemilih kita cerdas, maka keputusan yang lahir juga dari pemimpin tentu akan hebat. Tentu juga berujung pada masa depan Kota Gorontalo yang lebih maju. Nah, untuk membahas ini bersama saya sudah hadir narasumber kami. Beliau adalah seorang akademisi dan juga akhir-akhir ini konsen terhadap persoalan demokrasi, persoalan pemilu, dan tentunya juga soal kebijakan publik. Ya. Nah, kami sapa beliau, Pak Dr. Udin Hamim. Ya. Selamat datang Pak Dr. Ya. di podcast KPU Kota Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dr. Alhamdulillah hari ini? baik. Ya. Sibuk apa mungkin hari ini? Kita konsentrasi untuk membackup program-program dokter dan magister untuk supaya menghasilkan para dokter lebih banyak di Gorontalo. Ya. Jadi beliau hari ini juga sebagai dosen sekaligus pembicara di banyak di banyak pertemuan, ya, di banyak acara, di baik itu off air, on air, juga di di kampus dan sebagainya. Nah, kita langsung saja ke ke pertanyaannya soal materi kita saat ini, tema kita yaitu pemilih cerdas untuk Gorontalo hebat. Nah, Pak Dokter, kira-kira yang dimaksud dengan pemilih cerdas dalam konteks pilkada itu seperti apa? Oke, baik. Kecerdasan setiap manusia itu diukur dalam 3 tingkatan pengetahuan. Yang pertama itu namanya knowledge. Knowledge itu artinya pengetahuan seseorang itu. Dia peroleh karena berdasarkan panca inderanya saja. Dia tidak berdasarkan pada riset dan lain-lain. Pengetahuan yang kedua itu, tingkat yang kedua ialah sains. Ketika seseorang itu memperoleh pengetahuan didasarkan pada riset dan semi filsafat, maka pada posisi itu dia sudah memiliki kemampuan untuk bisa memahami kehidupan sekitarnya. Disitulah awal kecerdasan seseorang. Terkait dengan pemilih, maka pemilih Indonesia memang agak berbeda dengan pemilih di beberapa negara berkembang seperti Amerika dan lain-lain. Kita pemilih di Indonesia itu ada 3 pertimbangan yang masih dominan dan belum ada yang memposisikan diri lebih tinggi. Ada 3 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan sosiologi. Yang kedua, pertimbangan psikologi. Dan yang ketiga, pertimbangan rasional choice. Untuk menuju ke pemilih rasional ialah siogianya pemilih kita itu lebih memilih berdasarkan pada pertimbangan rasional choice. Ketika pertimbangan rasional choice itu menjadi dasar bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihan, maka otomatis pemilu itu akan berkualitas. Dan ketika pemilu itu berkualitas, akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Ketika pemimpin yang berkualitas dilahirkan melalui proses pemilu, maka otomatis kebijakan-kebijakannya akan membuat satu daerah, satu negara itu lebih baik. Seperti kita di Gorontalo. Ingat bahwa Gorontalo memiliki potensi yang luar biasa, terutama dari sisi sumber daya manusianya. Kita Gorontalo satu potensi yang butuh digali untuk menuju Gorontalo hebat ialah kita menganut sistem kekeluargaan yang luar biasa.
siapapun dari manapun diterima dan bekerja sama dalam hal membangun Gorontalo. Sehingga untuk menjaga itu maka membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul memiliki kapasitas yang mampu untuk mewujudkan dan bahkan menggunakan itu sebagai satu kekuatan untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat. Itu. Ya, ini menarik karena tadi Pak Dokter menyinggung soal budaya atau tradisi Gorontalo yang saling gotong royong, Iya. atau ada bahasa Gorontalonya huyula. Huyula, ya. Huyula. Nah, sejauh mana budaya huyula ini bisa mempengaruhi atau bisa mendorong pemilih itu menjadi cerdas? Ya. Untuk mewujudkan pemilih menjadi cerdas atau pemilih cerdas itu tidak mudah. Bagaimana tidak mudah? Karena seseorang itu terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum itu karena dia merasa bahwa itu penting bagi dirinya. Ketika dia ikut serta dalam pemilu, maka ada harapan di sana. Ketika dia memilih calon apakah legislatif atau eksekutif, maka dia punya harapan bahwa hasil dari pilihan yang dia berikan akan memberikan sesuatu yang lebih bagi negara, bagi daerah, dan bagi dirinya. Ketika dia tidak memiliki pengetahuan terkait dengan itu, maka agak susah sih terdorong orang tersebut untuk menentukan pilihan yang rasional. Nah, kenapa? Karena dia berpikir bahwa sama saja mau berganti atau tidak, sama saja kondisi negara kita, daerah kita maupun diri saya, sehingga dia apatis dan dia datang saja dan menentukan pilihan. Pokoknya nanti siapa yang saya pilih terserahlah. Dia tidak punya pertimbangan yang rasional. Nah, gitu. Jadi untuk bagaimana budaya kita bisa dorong masuk, perlu diketahui bahwa hasil riset mahasiswa program doktor yang bimbingan kami menghasilkan satu riset yang luar biasa. Dia menemukan satu konsep yang namanya salbia. Salbia itu ialah peninggalan leluhur kita, orang-orang tua kita terdahulu di Gorontalo, bahwa ketika khalifah itu berada pada posisi yang lurus, yang benar, maka kita wajib mengikutinya. Itu temuan dari Ramli Mahmud saat itu. Ya. Nah, dengan demikian maka budaya Gorontalo ini ketika kita masukkan di dalam proses untuk supaya pemilih ini rasional, itu sangat mudah sih. Huyula yang kita bangun huyula dalam rangka untuk kita bergotong royong sama-sama untuk berpegangan tangan untuk menuju Gorontalo hebat, yaitu mulai dari kita menanamkan nilai-nilai positif pada pemilih. Dengan cara apa? Dengan cara terus untuk kita menyebarluaskan terkait dengan informasi-informasi pentingnya kita memilih berdasarkan pada hati nurani, tidak berdasarkan pada kepentingan tertentu, tidak berdasarkan pada paksaan orang, dan yang terakhir ialah berdasarkan rasional choice. Rasional itu ialah kita mempertimbangkan untung rugi, si A kita pilih, si B kita pilih, apa untung bagi kita, apa untung bagi kota Gorontalo. Nah, dengan demikian maka posisi huyula di sana ialah kerjasama tidak hanya pada posisi kita gotong royong dalam hal kerja bakti, tidak, tapi gotong royong dalam hal untuk kita sama-sama menyebarluaskan virus-virus kebaikan kepada seluruh lapisan masyarakat kota Gorontalo khususnya, bahwa kita menentukan khalifah kita ke depan yang terbaik dengan dasar pertimbangan, tidak lagi pertimbangan karena hubungan emosional, karena pertimbangan partai tertentu, tapi karena figur ini betul-betul mampu menjalankan tugasnya untuk membuat Gorontalo hebat. Itu bagi. Ini menarik juga. Di Gorontalo selain Huyula ada yang disebut dengan Motolongalaa. Nah, ini Motolongalaa ini konsep bagaimana mendekatkan diri dengan keluarga. Nah, dalam konteks pilkada, dalam konteks pemilu tentunya ini akan berseberangan dengan pemilih rasional tadi yang Pak Dokter sebutkan tadi. Nah, gimana pemilih itu memilih betul-betul dengan rasionalnya atau dengan kedekatan keluarga. Nah, kira-kira Pak Dokter melihat yang seperti apa? Awal saya sudah sebut bahwa ketika kita memotret pemilih Indonesia, maka ada 3 pertimbangan itu tetap ada di dalam karakter pemilih untuk masyarakat Indonesia, termasuk kita di Gorontalo. Tetapi menurut pantauan saya bahwa kota Gorontalo lebih ke pertimbangan rasional choice.
yaitu banyak pemilih kita yang mempertimbangkan untung rugi, si A punya kemampuan apa, si B bagaimana karakternya, si A punya karakter seperti apa, sehingga dia menentukan pilihan itu insya Allah ke rational choice. Memang faktor yang paling mendorong, yang paling dominan dalam hal untuk pemilih pemula, pemilih pemula khususnya, itu faktor internal keluarga itu sangat berpengaruh. Ketika dia memilih, masih ada berdasarkan pada informasi yang tadi saya sebut, pengetahuan dari orang tuanya, pengetahuan berdasarkan informasi dari orang tua. Nah, sebenarnya kalau kita mau menuju ke pemilih yang rasional, untuk menuju Gorontalo hebat, maka kita tidak bisa nafikan hal itu. Informasi, harapan, keinginan dari orang tua, iya, akan tetapi keinginan keluarga itu kemudian kita sandingkan dengan pemikiran rasional. Jadi kita berpikir secara rasional bahwa si A yang diinginkan oleh orang tua kita, tapi kita akan mencoba menelusuri rekam jejaknya. Ingat, rekam jejaknya seperti apa, kemudian visi misinya seperti apa, dan yang terakhir adalah kemungkinan visi misi itu tidak cocok tidak dengan kita, dan rasional tidak. Ketika dia sampaikan kita akan membangun seribu jembatan misalnya, apakah rasional? Tidak dengan kesediaan anggaran. Dan ketika tidak rasional, maka itu menjadi pertimbangan, dan itu bisa kita diskusikan sebenarnya dengan keluarga sih. Kita tidak membangun batasan-batasan supaya tidak, tapi kita mencoba sekarang ini, kita akan dorong mencoba untuk membuat pemilih yang berdasarkan kepada pertimbangan sosiologi tadi keluarga, tapi dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip rasional, mendorong untuk psikologi, pertimbangan psikologi, tapi prinsip-prinsip rasional kita masukkan, sehingga semuanya akan menuju kepada pemilih yang cerdas. Menarik. Ini kita tahu di kota Gorontalo ini pemilihnya itu mungkin lebih di atas 40% adalah pemilih pemula. Artinya ada pemilih di 17 tahun ke atas sampai dengan 30-40 tahun. Nah, itu masih mendominasi di kota Gorontalo. Nah, terkait dengan informasi. Nah, ini kan kalau pemilih pemula kan lebih dekat dengan informasi digital. Ada medsos, ada sekarang ini kan banyak platform digital. Nah, Pak Dokter melihat seberapa penting sih peran literasi digital atau literasi politik sebagai dasar pembentukan pemilih cerdas itu? Itu pertanyaan yang menarik dan harus sesegera mungkin untuk mencari solusi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa pemilih pemula termasuk mahasiswa, ternyata tingkat pemahaman terhadap pemilu itu rata-rata di bawah 50%. Nah, ketika mereka pemahamannya hanya di bawah 50%, maka otomatis partisipasinya rendah. Ketika partisipasinya rendah, maka otomatis kecerdasan tidak terdorong untuk setiap pemilih pemula untuk mengikuti pemilu. Nah, oleh karena itu memang media sosial itu sangat penting untuk kita gunakan dalam hal bagaimana kita sosialisasi dan terus-menerus dengan pola yang berbeda. Ketika kita menggunakan pola-pola yang biasa kita lakukan ialah mengundang mereka dan menyampaikan informasi terkait dengan pemilih cerdas. Setelah itu mereka pulang, dan apakah tersimpan dan tertanam itu belum tentu. Maka saya berpikir bahwa KPU ke depan bisa menggunakan pola yang saya sebut ialah fasilitator dan co-fasilitator. Fasilitator itu siapa? Fasilitator itu seperti dosen-dosen yang punya kompetensi terkait dengan pemahaman partisipasi politik atau tentang pemilu. Kemudian akan mencoba untuk mengkader apakah mahasiswa, pelajar, mengkader mereka menjadi co-fasilitator. Ketika harapannya ialah co-fasilitator ini yang akan menyebarluaskan virus kebaikan, virus pemilih rasional terhadap semua anak-anak muda kita di semua level. Kalau itu terjadi, maka saya yakin dan percaya bahwa ke depan Kota Gorontalo akan insya Allah menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal untuk bagaimana kita meningkatkan pemilih pemula, kemudian bagaimana kita meningkatkan pemilih pemula yang rasional, dan bagaimana pemilih pemula yang akhirnya menjadi pemilih cerdas. Nah, tapi kalau kita pakai pola
kita undang mereka 100 orang, kemudian kita sosialisasi tentang militer. Setelah itu pulang, berapa sih yang masih tersimpan, berapa orang sih yang masih mau mensosialisasi ke teman-teman. Tapi dengan cara pola fasilitator dan itu insya Allah akan terbentuk itu sampai kapanpun mereka akan menjadi penyebar virus-virus oleh KPU kota. Itu makanya. Fasilitator menarik juga. Cuma begini Pak Dokter, memang tentunya di penyebaran literasi digital, informasi dan kemudian media sosial ini banyak informasi yang beredar bisa jadi hoax. Nah, dan itu masih sangat tinggi, apalagi menjelang pemilu. Betul. Nah, kira-kira strategi apa yang terbaik untuk kita agar pemilih Gorontalo itu lebih tahan terhadap hoax ini? Memang untuk menumbuh kembangkan pemilih cerdas itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Tapi kita butuh satu strategi yang terus menerus untuk berlangsung agar supaya itu terus tertanam karena setiap manusia kan berbeda-beda kemampuan untuk menahan konsistensinya. Hari ini kita bicara A, ketika besok bisa berubah. Nah, oleh karena itu cara mengisi ke pemilih pemula kita ialah terus menerus baik melalui media sosial maupun melalui proses belajar mengajar di sekolah, dan itu harus kita tanamkan dengan cara apa? Saya pernah lakukan itu di UND waktu R3. Kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemajemukan dalam perbedaan dalam luar biasa, dan kita satukan. Itu luar biasa dengan menggunakan pola itu. Nah, artinya bahwa ketika kita gunakan adik-adik yang punya kemampuan, kemudian mereka yang terus menerus menyebarkan virus itu, kemudian kita update per 6 bulan tentang informasi terbaru terkait dengan bagaimana menumbuh kembangkan pemilih yang rasional ke halayak. Karena begini, yang jadi kelemahan kita di Indonesia misalnya, yaitu kita kadangkala seremonialnya yang kita utamakan sih, tapi substansialnya kurang. Seminar bagus, tapi terlalu banyak sambutan sehingga kecil sekali peluang untuk informasi masuk. Nah, dengan demikian maka maksud saya konsistensi polanya ialah ada konsistensi, komitmen dan konsistensi dari penyelenggara dan tim yang saya sampaikan tadi untuk menyebarluaskan virus-virus terkait dengan pemilih pemula ini bisa lebih baik dan lebih konsisten dalam hal menjaga integritas dirinya supaya tidak menerima hal-hal yang misalnya money politik dan lain-lain begitu. Mungkin Pak Dokter punya trik yang jitu kira-kira untuk memastikan pemilih supaya supaya dapat menyaring informasi ini dengan betul-betul secara kritis ya. Kira-kira ada triknya? Persoalan hoax, informasi lain namanya dalam teori ini labeling teori para politisi untuk mencoba untuk memainkan konsep-konsep itu sehingga yang lain bisa terpengaruh. Akan tetapi ketika hari ini kita mencoba untuk memblok informasi hoax melalui media sosial, itu butuh pagar yang kuat. Tapi pagar yang kuat itu tidak gedung, tapi ini urusan hati. Nah, bagaimana kita menarik hati mereka untuk masuk ke ruang kita dalam hal supaya mereka tidak menerima informasi itu? Maka yang pertama ini ialah kita membangun trust, kepercayaan kepada generasi muda kita bahwa pentingnya sebuah pemilu, dan pemilu itu akan melahirkan pemimpin, dan pemimpin itu akan membantu Anda dalam hal untuk karir dan segala macam kebijakan-kebijakannya. Kalau mereka tidak merasa bahwa itu tidak penting, maka mereka tidak peduli. Mereka ngapain pusing bicara tentang pemilu. Tapi ketika mereka sudah paham itu betapa pentingnya, betapa berpengaruhnya kebijakan terhadap mereka, maka otomatis mereka akan ikut serta. Ketika mereka mau ikut serta berperan, maka caranya selanjutnya ialah kita menanamkan bahwa kalau mau memilih yang cerdas, pemilih yang cerdas yang pemilih yang mengutamakan melihat program-program daripada setiap calon, begitu. Ya, ini menarik ya. Kemarin di pilkada maupun pemilu itu selalu di setiap tahapan kampanye, baik itu pemilu maupun pilkada, itu selalu ada sunter isu terkait dengan money politik. Nah,
ini money politik ini masih sangat Ya. kental isunya ini Pak Dokter. Ya. Nah, kira-kira bagi pemilih cerdas ya, bagaimana cara yang elegan, Ya. tanda petik yang elegan menolak money politik itu kira-kira? Ya, memang untuk money politik dalam bentukan berbeda-beda Ya. sih. Nah, yang jadi masalah pola yang berbeda, teknik yang berbeda, cara yang berbeda itu. Nah, ketika manusia itu, setiap manusia itu ada yang disebut dengan terbentuknya karakter awal. Kalau karakter awal itu ialah dia biasa makan roti, maka roti itu tersembunyi dimanapun dia cari. Tapi kalau dia tidak terbiasa makan roti, maka roti itu biarpun di depan mata dia tidak akan makan. Wah, ini. Dia tidak akan Ya, makan. benar. Nah, bagaimana supaya orang yang terbiasa makan roti itu di depan mata dia tidak akan makan roti? Maka kita akan sampaikan roti itu beracun. Benar. Roti itu akan mematikan. Ya. Roti itu akan menghancurkan masa depan. Maka dia tidak akan sentuh roti itu. Tetapi masalahnya ialah bagaimana kita meyakinkan itu. Ya. Nah, cara meyakinkan ialah kita menanamkan itu dengan cara kita menumbuh kembangkan. Dan ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ketika kita bicara jangka pendek, maka kita dengan cara sosialisasi turun, kemudian kita sampaikan bahwa akan berisiko pada pidana dan seterusnya. Tapi jangka panjang itu program yang seharusnya kerjasama dengan beberapa pihak sih, termasuk perguruan tinggi, sekolah, untuk menanamkan karakter-karakter baik. Ya. Dan ada dua sih untuk Kota Gorontalo, saya mencoba untuk memberikan saran. Kota Gorontalo, dan bukan hanya Kota Gorontalo, Gorontalo pada umumnya memiliki falsafah hidup yang luar biasa, yaitu adat bersendikan syarah, sara bersendikan kitabullah. Ini seharusnya para tokoh-tokoh Gorontalo, akademisi maupun tokoh-tokoh adat, tokoh yang berkompeten di bidang itu, duduk bersama dan coba untuk kita menurunkan adat itu seperti apa sampai pada aplikasi implementasinya. Kemudian Al-Quran itu turunannya seperti apa dalam hal proses implementasi di lapangan. Dengan demikian, yang kita harapkan ialah kita bisa membukukan dan kemudian kita mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan diturunkan dari Al-Quran dan adat istiadat kita Gorontalo. Dengan demikian maka dalam jangka panjang anak-anak itu akan terbentuk pola pikir tentang kehidupan terbaik, yaitu dia tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil orang lain punya, dan seterusnya. Dengan demikian sejak dia TK sudah ada buku pegangan terkait itu. Ya, benar. SD dia ada buku pegangan terkait itu melalui mata pelajaran muluk dan lain-lain. Jadi kalau jadi orang baik tidak boleh mengambil orang lain punya, tidak boleh menyakiti orang. Itu ada di dalam adat Gorontalo, itu ada di dalam Al-Quran. Sayangnya kita belum membakukan dan membukukan itu sampai pada level yang terbawah sehingga menjadi pegangan hidup. Ketika orang itu sudah terbentuk karakternya bahwa mana yang baik, mana yang buruk, maka itu tertanam dan dia akan roti taruh di atas meja dia tidak akan makan. Tapi ketika kalau tidak, jangankan roti busuk, roti rusak, tetap dia makan, karena itulah karakter manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita hanya menakut-nakuti dengan ini, dia langsung tidak. Oh bukan, ini karakter manusia. Dia bisa menyelinap dari langkah mana dia bisa mengambil. Oleh karena itu terkait dengan money politik, maka hal yang ada dua yang harus saya tekankan, jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang kita perkuat pengawasan dan seterusnya. Kalau jangka pendek kita perkuat pengawasan dan seterusnya. Kalau jangka panjang, maka kita bentuk sejak dini dengan menurunkan nilai-nilai falsafah hidup kita, yaitu adat bersendikan syarah, sara bersendikan luar biasa. Pernyataan Pak Dokter itu sebenarnya sudah menjawab bahwa ternyata nilai budaya lokal Gorontalo sudah mengintervensi pemilih bagaimana menjadi pemilih yang berintegritas sebenarnya. Tinggal mungkin aplikasinya bagaimana kemudian menurunkan nilai-nilai budaya ini ke nilai-nilai baku misalnya dalam bentuk pelajaran dan sebagainya. Nah, menarik ini. Kira-kira bagaimana mengubah mindset pemilih itu? Biasanya kalau pemilih itu kalau datang pemilu itu, wah ini panen. Nah, kira-kira bagaimana mengubah mindset itu? Tidak semua manusia punya niat kebiasaan yang sama. Tetapi kadang-kala manusia itu bisa berubah tergantung pada pengaruh lingkungan,
sekitarnya. Dan oleh karena itu, apa sih yang harus kita lakukan supaya mindset, pemikiran dan budaya jangan sampai lahir budaya. Dan itu kan kebiasaan. Karena sesuatu itu kan kebiasaan itu kalau tidak cepat kita cegah itu menjadi budaya. Ketika sudah terbentuk budaya maka akan melahirkan karakter yang seperti itu. Benar. Dan itu menjadi biasa. Nah, apa sih yang harus kita lakukan supaya mindset itu bisa hilang? Maka memang yang paling pertama ya contoh ya di beberapa negara berkembang seperti Korea dan Cina itu mereka merubah yang pertama regulasinya, aturan-aturannya. Jadi aturan itu mereka rubah untuk memperketat proses untuk reorganisasi. Dan ingat yang jadi masalah ialah perbedaan kita dengan beberapa negara berkembang ialah ketika mereka mau melakukan reformasi di berbagai pihak termasuk pemilu itu tidak terputus. Nah, kadang-kala kita terputus. Nah, bupati ini atau gubernur ini atau pimpinan tertinggi ini berganti pimpinan yang berbeda-beda lagi langkahnya, sehingga terputus. Maka kesuksesan itu, pencapaian akhir itu agak susah. Nah, oleh karena itu memang kalau langkah yang paling sederhana sih menurut hemat saya ialah kita bentuk pengawasannya, kemudian peran-peran partai politik, partai politik terkait pendidikan politik. Betul. Itu wajib. Kemudian pola untuk rekrutmen caleg, untuk rekrutmen calon pemimpin daerah itu harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama ialah dia harus memperhatikan faktor bukan kompetensi tapi dia faktor karakter. Apakah ini orang punya memiliki integritas yang tinggi atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Kemudian yang kedua dia punya kemampuan, itu bicara kompetensi. Dan yang terakhir dia punya literasi itu bukan hanya literasi baca buku, tidak, ada literasi sosial, literasi adat, literasi budaya, literasi religius, supaya dia punya kemampuan, punya modal untuk membentengi dirinya begitu. Ketika itu ada, saya yakin itu yang akan menjaga dia sih. Kadang-kala kan kita menyampaikan bahwa orang itu tidak mau mengambil uang, istilahnya ambil uang tidak pilih orang. Sebenarnya itu tidak baik sih. Itu kita mencoba untuk melegalkan hal yang tidak baik sih. Maksud kalau kita mendidik seperti orang-orang tua kita di Gorontalo dulu mendidik kita, ambil kita punya, yang jangan ambil bukan kita punya. Nah, tapi bagaimana itu menanamkan, maka karakter itu tidak bisa dinarasikan saja, tetapi karakter itu ialah kita mencontohkan, namanya keteladanan. Ketika bagaimana kita bicara karakter, tiba-tiba yang bicara karakter, tiba-tiba yang khalifah kita tiba-tiba ditangkap. Nah, itu kan persoalan tantangan kita Indonesia saat ini sih. Alhamdulillah di Gorontalo kan insya Allah tidak, sehingga kita berharap tidak. Ya, insya Allah tidak, supaya khalifah kita tetap menjadi teladan bagi anak-anak kita maupun seluruh masyarakat gitu. Ya, bicara soal pendidikan politik, tentu ini sebagai indikator untuk membentuk pemilih cerdas. Nah, pendidikan politik ini kan KPU sudah melaksanakan pendidikan politik, Bawaslu juga demikian, partai politik juga demikian, lembaga-lembaga seperti LSM yang konsen terhadap pemilu juga. Nah, dalam perspektif kebijakannya, kira-kira aktor yang paling berperan penting dalam membentuk menciptakan pemilih cerdas siapa kira-kira? Aktor itu ada 2 dalam politik, pasif, aktif. Yang aktif itu kan ada 2 sih. Partai politik dan tokoh-tokoh politik, itu sangat berpengaruh. Nah, dalam undang-undang kita kan sudah diamanatkan bahwa partai politik punya tanggung jawab untuk bagaimana supaya pendidikan politik itu tersampaikan seluruhnya pada pemilih, terutama warga negara kita. Nah, kemudian aktor politik itu diharapkan dalam politik itu memposisikan bagaimana meraih kekuasaan dengan cara yang baik. Disitulah kan terbentuk pola-pola itu sampai ke bawah. Banyak tokoh-tokoh Gorontalo yang bisa menjadi rujukan kita. Tapi mohon maaf saat ini saya sebut beberapa tokoh Gorontalo yang menjadi rujukan kita sebagai khalifah yang baik, dan sekarang dikenang. Nah, itu membentuk, termasuk saya misalnya, bahwa kita harus berlaku seperti dia. Itu luar biasa kan. Ada di Gorontalo. Sebagai contoh ya. Ya, ada menjadi contoh. Gitu. Ya, soal pendidikan politik tadi, KPU sebenarnya sudah
melaksanakan beberapa hal terkait pendidikan, baik itu sosialisasi, baik itu yang datang ke kampus, ke apa namanya, ke sekolah-sekolah, membentuk karakter politik dari sejak dini dari siswa. Nah, saya ingin minta mungkin sebagai masukan dari Pak Dokter untuk KPU, kira-kira program apa saja yang bisa KPU laksanakan untuk meningkatkan kualitas pemilih ini? Ya, yang pertama, pola-pola lama. Saya juga termasuk pelaku di pola itu. Kita biasanya kan kita mengundang siswa. Pertanyaan pertama ialah berapa persenkah siswa yang ikhlas datang dan mau mendengar apa yang kita bicara di depan. Yang kedua, okelah kita putuskan saja 50% yang mau mendengar. Yang pertanyaan selanjutnya ialah berapa persen lah yang masuk apa yang kita bicarakan. Ya, kita perkirakan 25-30. Setelah itu kita pertanyaan yang ketiga, berapa persen sih dari 25% itu mau mensosialisasikan? Betul. Nah, kemungkinan tidak. Nah, kalau tidak, maka pertanyaan yang mendasar ialah bagaimana sosialisasi kita tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat? Jawabannya belum. Nah, dengan demikian, maka menurut hemat saya, pola yang paling sederhana dan tidak terlalu banyak memakan biaya misalnya. Maka saya sejak lama sudah mulai membangun pola itu sih. Jadi coba untuk kita membentuk melalui orang-orang yang berkompeten, dosen, termasuk dari KPU, untuk membentuk apa yang disebut dengan fasilitator tadi. Jadi pengetahuan mereka kita membentuk itu, kemudian setelah itu mereka punya tugas untuk menyebar, membentuk lagi di bawahnya. Dan itu tidak membutuhkan biaya sih. Dan itu saya yakin itu kan dia simultan, dia terus menerus, dan dia tidak berhenti hari ini. Hari ini kita buat seminar, besok hilang. Nah, oleh karena itu maka seminar itu menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat fasilitator dan ini dalam rangka untuk pendidikan politik itu sampai terus menerus. Karena persoalan politik ini tidak bisa kita hanya hari ini sosialisasi besok selesai, anggap selesai. Tidak. Karena hari ini kasus yang berbeda, misalnya pemilih sudah menentukan pilihannya atas pertimbangan rasional, tiba-tiba dia ditangkap. Nah, itu akan merubah trust, kepercayaan daripada publik. Begitu. Makanya kita perlu untuk mengupdate, membuat mereka supaya terus menerus terupdate informasi terkait dengan pemilih cerdas, gitu. Ya, menarik karena pemilih cerdas itu cenderung ke pemilih yang notabene adalah pemilih yang berpendidikan biasanya kan. Ya. Lebih cenderung ke sana. Nah, dalam konteks itu kira-kira ya, pemilih pemula, ya, pemilih mahasiswa mungkin, pemuda dan sebagainya, di mana kira-kira peran mereka ini, peran pemilih pemula ini dalam mendorong Gorontalo menuju pemilu yang lebih bermartabat, berkualitas, dan lebih mengedepankan kemajuan Gorontalo. Kira-kira menurut Pak Dokter seperti apa? Yang paling pertama yang harus dilakukan ialah kita Kota Gorontalo menjawab hasil riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Jawa. Yang diteliti itulah beberapa daerah Pak ya, itu di Sumatera, di Jogja, kemudian di Riau dan juga di Jakarta. Temuan itu kan ternyata itu di bawah 50% itu pemilih pemula tidak terlalu tertarik dengan pemilu. Nah, ketika itu kita bawa ke Gorontalo, maka kita mencoba langkah pertama ialah kita menumbuhkan rasa memiliki generasi muda kita terhadap pemilu itu. Bagaimana caranya? Kita harus sampaikan bahwa manfaat dari pemilu itu sangat berguna untuk masa depan Kota Gorontalo, masa depan Gorontalo, dan juga masa depan kita sendiri. Maka dengan demikian, maka otomatis mereka merasa memiliki. Ketika mereka sudah merasa memiliki, maka mereka akan berpartisipasi. Ketika partisipasi itu, maka kita berharap supaya mereka tidak hanya datang memilih, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana pertimbangan itu? Maka disitulah wilayah KPU untuk membuat sosialisasi, membuat pendidikan politik, terutama melalui tadi kalau diterapkan itu berarti melalui co-fasilitator yang menyebarkan. Kalau itu belum dilakukan, maka melalui forum-forum termasuk podcast, termasuk juga media sosial lainnya, supaya termasuk juga ke sekolah-sekolah yang notabene harus ada berubah sih
jangan general begitu sih, ada pola-pola. Jadi pola-pola itu misalnya setiap kalau di SMK setiap kelas diwakili, yang punya kemampuan diwakili supaya mereka bisa diharapkan mampu menyebarluaskan informasi. Sehingga harapan kita ialah tidak 100% penduduk, tapi juga penduduk Kota Gorontalo, terutama pemilih pemula, tapi paling tidak kita target sampai di atas 50% supaya Kota Gorontalo berada pada posisi lebih baik dari daerah lain sih. Nah, caranya ialah memang kita harus konsisten, punya komitmen yang tinggi dan punya strategi yang berbeda sehingga bisa terjawab. Jangan lagi terlalu banyak seremonial sih. Kita harus substansial begitu. Ya. Okay. Nah, Pak Dokter, jika pemilih semakin cerdas, ini kita berandai-andai jika pemilih semakin cerdas, kira-kira apa dampak langsung yang bisa dirasakan di Kota Gorontalo untuk mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini? Baik, untuk Kota Gorontalo, saya secara histori lahir tidak di Gorontalo, saya lahir di Tidore, tapi alhamdulillah Gorontalo menerima saya dengan baik, sehingga kita wajib untuk memikirkan Gorontalo ke depan, terutama Kota Gorontalo. Kota Gorontalo ini ketika kita berharap ke depan ialah kota yang maju pesat, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai adat, nilai-nilai religius, karena itulah khas kita Gorontalo. Bagaimana bisa mewujudkan itu? Membuat rakyat bisa sejahtera dengan memperkecil dan bahkan menghilangkan yang namanya pengangguran, memperkecil bahkan menghilangkan yang namanya kemiskinan. Dan dengan demikian maka membutuhkan pola strategi yang jitu bagi seorang pemikir yang disebut dengan kepala daerah. Dia kepala daerah tidaklah harus memiliki kemampuan untuk berpikir yang lebih dalam hal untuk membuat rakyat sejahtera, pengangguran justru tidak ada, kemudian kemiskinan insya Allah bisa sampai titik yang paling di bawah. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Maka membutuhkan seorang pemimpin yang punya keikhlasan, kemampuan dan punya kemauan, komitmen untuk membangun itu. Nah, itu dilahirkan dari proses pemilu yang cerdas. Pemilu yang cerdas itu ialah ada prosesnya di sana sesuai ketentuan. Kemudian pemilihnya juga harus cerdas. Bagaimana pemilih yang cerdas? Pemilih tidak menggunakan pertimbangan sosiologi atau psikologi, tapi dia rational choice. Rational choice itu untung rugi. Kita memilih si A, untungnya apa, tidak memilih apa ruginya sih. Nah, itu pertimbangan. Jadi kita dengan demikian maka apa yang harus kita tanamkan pada pemilih nanti ke depan. Yang pertama ialah ketika dia memilih bukan lihat orangnya, tapi dia melihat apa programnya. Dalam hal program kerja atau visi misi itu tidak hanya membaca, tapi dia akan menganalisis visi misi ini mampu atau tidak, layak atau tidak, rasional atau tidak, bisa diterapkan atau tidak. Nah, setelah itu baru dia mulai melihat rekam jejak. Rekam jejak itu tidak bisa kita hanya lihat di media sosial. Nah, itu kan tidak ada itu misalnya si A posting hal-hal buruk tentang dia, tapi kita akan menelusuri baik medsos maupun informasi-informasi terkait dengan orang tersebut. Jangan-jangan misalnya dia pernah melakukan kekerasan terhadap itu harus dideteksi supaya ketika kita menentukan pilihan betul-betul rasional. Tetapi pertanyaannya, siapa yang mau serumit itu sih mencari informasi? Nah, ketika dia tidak merasa bahwa manfaat daripada pemilu ini tidak terlalu penting bagi dirinya, tidak terlalu penting bagi Kota Gorontalo. Oleh karena itu memang untuk menuju Kota Gorontalo yang lebih baik ke depan, lebih hebat ke depan, maka yang paling penting ialah pemilih pemula khususnya kita tanamkan rasa kepemilikan mereka terhadap Kota Gorontalo, rasa kecintaan mereka terhadap Kota Gorontalo, dan pemahaman mereka terhadap bagaimana pemilu, kemanfaatan pemilu, dan bagaimana mereka menentukan pilihan dengan pertimbangan apa. Dengan demikian maka otomatis insya Allah bisa terwujud. Terakhir Pak Dokter, apa pesan Anda untuk pemilih Gorontalo, untuk warga Gorontalo pada umumnya, untuk agar tidak hanya datang memilih di TPS, tetapi ikut membangun demokrasi yang sehat di Gorontalo? Memang kalau kita mencintai Kota Gorontalo, maka kita harus tanamkan pada diri kita bahwa satu suara kita sangat menentukan masa depan Gorontalo. Nah, oleh karena itu maka ketika kita menentukan pilihan-pilihan politik kita, yang harus dipertimbangkan ialah apa yang dibuat, siapa yang kita pilih sih,
siapa dia, bagaimana cara tahu siapa dia, telusuri rekam jejaknya. Kemudian yang kedua ialah kita melihat apa yang akan dia buat, apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Ketika sesuai, maka itu kita jatuhkan pilihan pada orang tersebut. Nah, tetapi ini tidak mudah, akan berpengaruh pada hubungan kita dengan keluarga dan lain-lain. Nah, dengan demikian maka ada solusi. Kita mempertimbangkan juga faktor sosiologi, yaitu pertimbangan keluarga, tapi tetap rasional, tetap kita gunakan untuk menentukan pilihan. Kita pertimbangan psikologi, tetapi juga mengutamakan juga faktor rasional. Jadi dengan demikian maka keutuhan kita di Gorontalo tetap terjaga dan kita pemilu menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Ya, terima kasih Pak Dokter. Luar biasa pembahasan kita hari ini ya. Tentunya kita jadi paham ya bahwa membangun Gorontalo itu bukan hanya tugas pemimpin, tetapi tugas pemilih ya. Bagaimana menjadi pemilih cerdas? Karena pemilih cerdas itu adalah mereka yang mencari informasi, berpikir kritis, kemudian memilih dengan hati nurani. Nah, saya kira itu mungkin yang poin pentingnya, Pak Dokter. Nah, terima kasih kepada Pak Dr. Udin Hamid sebagai narasumber kali ini, dan terima kasih juga sudah mampir di podcast kami. Semoga teman pemilih dan sahabat demokrasi di Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo ini, yang mendengar atau melihat podcast ini mendapat manfaat dari apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, saya Ramli Ondang Jauh sebagai komisioner KPU dan sebagai host pada hari ini undur diri. Sampai jumpa pada podcast episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.